Shalom jemaat Tuhan, perkenalkan nama saya Fani dan saya pelayanan di tempat ini sebagai WL sudah cukup lama ya. Tuhan perkenankan saya. Jadi saat aku mengalami sakit itu berawal sebenarnya dari aku ngerasa aku kecapean gitu. Aku tahu nih, diri aku nih dari zaman aku sekolah, aku nggak bisa terlalu capek. Jadi setiap kali aku capek itu baliknya ke badan aku gitu. Tapi saat itu aku nggak mungkin nggak capek karena aku harus nemenin almarhum papi aku untuk rawat inap gitu, rawat jalan gitu ya. Jadi itu hampir 1 tahun lebih aku temenin papi aku bolak-balik rumah sakit sampai akhirnya aku kurang tidur, aku kurang istirahat karena terlalu peduli sama orang tuaku. Aku nggak peduli nih sama kesehatanku saat itu ya. Jadi aku kurang tidur, aku kecapean, sampai akhirnya Tuhan izinin ada ada sakit yang aku derita. Itu maaf kata, kalau perempuan haid itu paling 10 hari selesai. Nah saat itu aku pikir aku seperti itu gitu, aku haid aku pikirnya. Tapi kok seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sebulan, 2 bulan kok nggak berhenti sampai waktu itu akhirnya sampai ke 3 bulan gitu. Jadi aku jalanin hidup aku tuh normal seperti biasanya aja, cuman memang aku energi aku itu kacau banget waktu itu. Saat aku ngalamin itu ya, aku bener-bener nggak ke dokter karena aku kan lagi temenin papi aku rawat jalan ya. Nggak mungkin juga aku datang ke rumah sakit nemenin papi aku berobat, terus akunya ikut berobat dengan kondisi papi aku yang nggak memungkinkan banget ngelihat aku kenapa-napa gitu. Saat itu aku cuma nangis di hadapan Tuhan tuh, karena yang aku punya aku cuma Tuhan saat itu. Aku ngomong sama suami aku, tapi suami aku kan juga nggak bisa ngelakuin apa-apa ya. Aku juga nggak mungkin ngomong sama mama aku gitu saat itu. Jadi ya aku cuman ingat saat hari itu aku nangis di hadapan Tuhan. Aku berlutut, aku manggil-manggil Tuhan tuh kayak apa tahu ya. Aku nangis-nangis kayak Tuhan gitu. Seolah-olah tuh kayak aku lagi gedor-gedor pintu gitu saat itu. Aku panggil-panggil Tuhan, aku nangis di hadapan Tuhan, aku sujud di hadapan Tuhan. Aku cerita, aku berdoa, nggak seperti orang berdoa pada umumnya saat itu. Jadi yang aku ingat, aku panggil Tuhan kayak aku cerita kayak lagi sama papi aku gitu. Aku ngobrol, aku ceritain semua keadaan aku. Aku bilang ini Tuhan udah masuk yang ke-3 bulan nih keadaan aku kayak gini. Nggak mungkin aku tidak mungkin aku ke rumah sakit, nemenin papi aku ke rumah sakit. Tapi aku juga harus berobat gitu. Jadi aku bilang Tuhan Maha Penyembuh, Tuhan dokter di atas segala dokter, Tuhan yang punya kuasa. Aku bilang Tuhan berkuasa atas hidup aku. Aku bilang sama Tuhan, tolong sembuhin aku Tuhan, karena aku butuh tenaga yang besar. Aku bilang untuk nemenin papi aku berobat, untuk anak-anak aku, untuk keluarga aku cuma bilang kayak gitu. Udah selesai aku berdoa, aku pujian penyembahan sendiri. Karena aku percaya di atas pujian penyembahan yang aku lakuin, di atas doa-doa aku percaya ada mukjizat Tuhan. Udah cuman itu aja saat itu. Di saat itu yang bisa aku percaya ya, yang bisa menguatkan diri aku dengan keadaan 3 bulan pendarahan itu, sebenarnya diri aku sendiri gitu. Terus aku ngelihat semangat papi aku yang luar biasa. Aku ngelihat anak-anak aku yang hebat luar biasa. Aku ngelihat suami aku yang luar biasa juga. Jadi itu yang termotivasi untuk diri aku untuk saat itu aku nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Pokoknya di mulut aku, di hati aku, di pikiran aku semuanya positif. Aku percaya aku pasti sembuh. Aku percaya mukjizat berlaku sampai dengan hari ini. Aku percaya apapun yang Tuhan izinkan pasti ada jalan keluarnya. Udah cuman itu aja. Aku bilang sama Tuhan, kalau emang belum waktunya Tuhan aku sembuh, ya udah nggak apa-apa. Tapi aku percaya janjimu iya dan amin. Saat itu cuman kayak gitu.
aku ngerasa mukjizat itu akhirnya sampai nih aku dapetin ya. Sebenarnya aku lupa loh. Gini, kalau ini maaf ya, wanita pada umumnya haid itu sebulan 1 kali gitu ya. Jadi aku dari awal aku haid itu aku udah dikasih kepercayaan haid itu 1 bulan 2 kali. Aku nggak ngerti itu normal atau tidakkah ya, tapi aku pernah nanya ke dokter kandungan beberapa kali ya. Katanya itu memang ada perempuan yang seperti itu dan mungkin aku salah satunya gitu. Dan itu setiap bulannya aku seperti itu gitu. Tapi waktu aku berdoa sama Tuhan, aku minta kesembuhan itu terjadi buat aku ya, di saat pendarahan itu nggak berhenti-berhenti. Aku lupa, mungkin selang beberapa hari atau selang beberapa minggu setelah aku berdoa, pendarahan itu udah nggak ada lagi gitu. Dan puji Tuhannya sampai hari ini ya, setelah aku inget-inget ya, puji Tuhannya sampai hari ini aku kayak wanita pada umumnya yang sebulan cuma sekali, yang paling cuma ya kayak wanita pada normalnya deh, yang kalau haid tuh paling lama seminggu atau 10 hari udah selesai. Dan sampai hari ini Tuhan kasih mukjizat itu bukan cuma kesembuhan, tapi normal kayak wanita pada umumnya yang sebulan cuma sekali gitu. Perasaan aku setelah ini ya sangat bersyukur pastinya, lebih menghargai hidup aku sebagai seorang Fanny yang Tuhan kasih, lebih menjaga diri, udah tahu maksudnya gini, Van udah tahu lu nggak bisa terlalu capek nih, jangan pernah ngelewatin limit itu gitu, udah kalau memang udah di batasnya gitu, istirahat gitu. Itu sih aku sekarang lebih menghargai diri aku sendiri, lebih menghargai hidup aku sendiri, lebih menghargai orang-orang yang ada di sekitar aku, menjadikan apa yang aku alamin sebelumnya itu sebagai pelajaran yang sangat berharga. Karena kalau Tuhan kasih aku mukjizat yang begitu besar, kan gak setiap saat Tuhan bisa oke, dijawab. Nah saat itu aku berpikir oke, aku akan menjaga diri aku sebagaimana Tuhan kasih buat aku. Selama proses itu yang berkesan itu karena pendarahan ini kan gak berhenti-berhenti ya, saat itu 3 bulan ya. Yang berkesan itu aku kemana-mana harus bawa underwear lebih, aku harus bawa pembalut jauh lebih banyak. Itu kan melelahkan ya. Aku ingat setiap kali aku kemana-mana aku harus bawa itu, aku harus bawa vitamin, aku harus selalu makan supaya aku nggak capek. Itu sih yang paling berkesan. Tapi aku bersyukur lewatin setiap proses yang Tuhan izinin ya. Hari ini aku boleh ada sebagaimana aku ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan ya. Yang aku ingat juga aku sempat bilang ke tim pelayanan, aku minta berhenti pelayanan dulu karena waktu itu aku nggak memungkinkan banget nih buat pelayanan dengan kondisi aku yang lagi down banget gitu. Itu sih yang aku ingat. Dalam hal ini cara pandang aku ya, gini, aku nih pada umumnya memang nggak terlalu bisa ngomong sama temen apa yang aku alamin, sekalipun aku punya temen dekat gitu ya. Jadi memang pola pikir aku, setiap kali aku ada masalah, aku nggak pernah ngobrolin itu ke orang sekitar aku. Itu dari dulu sih sebenarnya. Jadi karena aku terlalu percaya sama Tuhan, jadi setiap kali ada apapun, aku larinya selalu emang ke Tuhan gitu. Aku ngerasa ya Tuhan dekat aja sama aku gitu. Karena ini bukan mukjizat pertama yang Tuhan izinin, yang Tuhan kasih ke aku ya. Karena begitu aku ngerasa, karena aku begitu dekatnya sama Tuhan, jadi setiap kali ada apapun, aku nggak pernah minta omongan aku ini aku harus ngobrol sama temen aku yang ini nih gitu. No. Jadi memang
segitu percayanya iman aku buat segitu percayanya iman aku akan kebesaran kasih Tuhan. Dan sampai hari ini hidup aku memang buat pelayanan gitu. Pesan aku buat setiap kita yang lagi menanti-nantikan jawaban Tuhan, entah kita dalam keadaan apapun, entah kita dalam kondisi kayak gimana pun, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, tetap percaya, tetap berdoa, tetap berpengharapan, sekalipun seolah-olah kita nggak melihat, sekalipun seolah-olah kita nggak tahu gitu apa yang sebenarnya Tuhan mau izinin buat setiap kita. Tapi udah percaya aja. Saya nggak tahu, saya ada di posisi ini nih, saya pernah ngalamin itu. Semua kan karena kebaikan Tuhan ya, semua karena izinnya Tuhan. Tapi waktu Tuhan sembuhin juga, yaitu maunya Tuhan. Bukan karena hebatnya kita gitu, tapi udah percaya aja. Terus berpengharapan, jangan pernah putus asa, karena mukjizat masih berlaku sampai dengan hari ini. Mukjizat masih berlaku, nggak cuma buat saya, tapi buat setiap sidang jemaat yang ada di tempat ini, yang masih menanti-nantikan jawaban Tuhan. Jangan pernah menyerah.